Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Tapi Bang, Apakah? hari ini selain kita mau ibadah sekolah minggu biasa, kita juga mau sekaligus merayakan sesuatu. Adik-adik, kita mau merayakan Parheheon. Betul banget, Parheheon sekolah minggu. Parheheon tuh acara tahunan kita ya Bang? Iya betul Kak. Biasanya kalau Parheheon ingat apa Bang? Kata kuncinya biasanya ada lomba. Betul banget, adik-adik pasti inget ya. Kita biasanya ngadain berbagai perlombaan. Tahun ini juga ada Bang, walaupun online. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita dan perayaan pembukaan Parheheon, Kakak mau minta adik-adik untuk siapkan hatinya sungguh-sungguh. Siapkan juga apa Bang? Siapkan juga untuk perlengkapannya, Alkitab dan buku tulisnya disiapkan. Dan jangan lupa mandi dulu ya sebelum ibadah adik-adik. Iya, biar seger ya Bang ya. Betul. Dan semangat. Yuk adik-adik, kita mau memulai ibadah kita mau berdoa dipimpin Bang Nandus. Adik-adik kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu, karena atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul bersama di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkatilah ibadah ini, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, karuniakan kami dengan kebijaksanaan-Mu agar kami dapat mengambil hikmah dan pembelajaran dari firman yang akan diberikan pada minggu hari ini. Tuhan, kami juga mau mengakui dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami, layakkanlah kami untuk berada di hadapan-Mu dan untuk menerima berkat-Mu. Tuhan, inilah doa kami, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tahu nggak kalau Parheheon itu diambil dari kata hehe yang merupakan bahasa Batak. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa Bang? Kalau dalam bahasa Indonesia artinya bangkit. Oleh sebab itu sekarang kakak dan abang mau ajak adik-adik sekolah minggu semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap semakin berbahaya, semakin kau tegar. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Judul lagunya Penuhkanlah Bejanaku. Yuk adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan di hati kita masing-masing. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka
mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal 14, dimulai dari ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan memperingati
hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kita akan mengenang masa-masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus telah mengetahui bahwa dia akan diserahkan ke tangan-tangan para penjahat, ke tangan-tangan orang yang tidak senang dengan misi Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini, yaitu misi yang dibawakan oleh Yesus untuk menyatakan keselamatan dan menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Lalu adik-adik yang terkasih, firman pada saat ini menceritakan tentang bagaimana penangkapan Yesus. Penangkapan Yesus telah dirancang sebelumnya oleh para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua bangsa itu. Yang mereka selama ini tidak senang dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu perencanaan itu dilakukan dengan luar biasa, yaitu mereka memakai salah seorang daripada murid Tuhan Yesus untuk memberi tanda supaya mereka mengenal siapa sasaran yang mau ditangkap tersebut. Lalu, sebagaimana adik-adik sekolah minggu kita ketahui bahwa dari murid-murid Tuhan Yesus itulah yang dipakai untuk memberikan tanda dengan cara apa? Dengan cara memeluk dan menciumnya. Adik-adik pasti tahu siapakah dari antara murid-murid Yesus itu yang menyerahkan sang guru yang baik itu, yang menyerahkan Tuhan Yesus ke tangan para penyamun itu, yaitu namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariotlah seorang pengkhianat dari antara murid-murid Tuhan Yesus oleh karena suatu tawaran imbalan, yaitu berupa uang, sehingga Yudas Iskariot mau menyerahkan Yesus kepada orang-orang penyamun tersebut. Adik-adik yang terkasih, sebenarnya Yesus itu adalah orang yang baik, anak Allah, yang melakukan berbagai macam kebaikan di dalam kehidupan manusia ketika itu, dan juga di dalam kehidupan kita pada saat ini. Apa buktinya adik-adik yang terkasih? Kalau kita membaca cerita, membaca firman Allah tentang perjalanan hidup Yesus, Yesus itu selalu menolong orang banyak. Yesus itu selalu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Seperti orang buta dapat melihat, orang yang lumpuh dapat berjalan, orang yang bisu dapat berbicara, orang yang kelaparan, ribuan orang dapat dikenyangkan, orang-orang yang kerasukan setan dapat dibebaskan. Bahkan orang yang sudah mati pun, Yesus dapat membangkitkan dia dari kematiannya. Dengan berbagai kebaikan yang dilakukan oleh Yesus, justru rupa-rupanya adik-adik, ada sekelompok orang yang tidak senang, yang tidak suka melihat apa yang diperbuat oleh Yesus. Mungkin mereka mengira bahwa nanti para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat itu, atau tua-tua bangsa itu, nanti mereka merasa bahwa akan tidak ada lagi orang yang mendengar dan yang mengikuti ajaran mereka. Justru nanti semua berbalik, akan mengikuti ajaran apa yang disampaikan oleh Yesus. Oleh karena Yesus dapat melakukan hal-hal yang luar biasa,
hal-hal yang mujizat di dalam kehidupan orang ketika itu. Untuk itu, mereka harus membunuh Yesus supaya jangan nanti ada orang yang mengikut Yesus sehingga yang mengikut oleh para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat semakin sedikit. Untuk itu adik-adik yang terkasih, inilah kejahatan mereka bahwa mereka harus menghentikan pewartaan pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Tetapi adik-adik yang terkasih, ada sesuatu hal yang menarik tadi dari nats ini, bahwa Yesus menyatakan supaya semuanya yang tertulis di dalam kitab suci agar tergenapi. Maksudnya apa adik-adik? Dari awal penyelamatan yang diperbuat oleh Allah harus ditanggung dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah menyuruh anaknya yang tunggal. Allah telah menyuruh anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyatakan keselamatan bagi dunia ini, bagi orang percaya, agar mereka dapat menerima kehidupan yang kekal. Jadi peristiwa ini semua telah dapat kita ketahui bahwa di dalam Yesus Kristus, semua apa yang terkandung di dalam kitab suci akan digenapi. Yang kedua adik-adik, firman ini menyampaikan kepada kita sungguh sangat luar biasanya para pengikut-pengikut Yesus yang selama ini dengan setia mengikut Dia, tetapi ketika Yesus sudah ditangkap, lalu mereka semua menghindar. Mereka semua meninggalkan Tuhan Yesus. Sungguh sangat menyedihkan adik-adik yang terkasih ya, ketika orang lain menangkap Yesus, bahwa mereka semua ketakutan. Bahkan ada dari antara murid-murid Yesus yang menyatakan bahwa aku tidak mengenalnya. Sungguh sangat luar biasa. Adik-adik yang terkasih, inilah firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini, bahwa pengkhianatan, bahwa kita menyatakan tidak mengenal Tuhan Yesus adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Adik-adik juga jangan sampai seperti Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus. Jangan ya adik-adik yang terkasih, dan jangan ada pula dari antara adik-adik yang menyatakan bahwa saya tidak mengenal Dia. Jadi firman ini mengingatkan supaya kita jauh dari hidup mengkhianati atau jauh untuk menyatakan tidak mengenal Tuhan Allah. Yang terakhir yang disampaikan oleh firman ini kepada kita, supaya kita harus tetap dengan tekun dan setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Yang menyatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik mengetahui lagu itu? Ya puji Tuhan. Jadi kita diajak supaya kita mengikut Tuhan Yesus. Dan itulah keputusan kita. Supaya apa adik-adik? Supaya kita hidup diselamatkan oleh Dia. Supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semuanya. Adik-adik, pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan parheheon, sekolah minggu. Secara khusus di gereja kita, HKBP
Bogor. Sungguh kita senang mengikuti kegiatan parheheon. Parheheon itu dari kata bahasa Batak itu hehe, bangkit ya, bersemangat kembali dengan melakukan apa yang dapat kita lakukan. Apa nanti yang sudah ditawarkan oleh abang kakak guru-guru sekolah minggu untuk kita laksanakan dalam rangka parheheon ini, mari kita adik-adik semua menunjukkan kreasi kita, menunjukkan bakat talenta yang ada pada diri kita, supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pewarta kerajaannya, untuk dipakai sebagai pengikut Kristus yang sejati. Pada saat ini ada tema yang disampaikan oleh abang kakak kita, yaitu bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Untuk itu adik-adik, marilah berkarya, marilah berbuah di dalam kehidupanmu dan juga melalui kegiatan parheheon anak sekolah minggu kita. Selamat mengawali kegiatan ini dan hingga akhirnya nanti semuanya untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, saya akan membuka kegiatan parheheon sekolah minggu ini di tahun 2021 di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, tepuk tangan adik-adik. Ya, terima kasih. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami semakin setia mengikut Engkau. Kiranya Engkau memakai dan memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja-Mu HKBP Bogor untuk menjadi pengikut yang sejati, pengikut yang tulus, dan Engkau akan memakai mereka untuk menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dapat mewartakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan juga Tuhan pakai untuk mewartakan kerajaan. Bapa yang baik, pada saat ini anak kami sekolah minggu akan melaksanakan kegiatan parheheon di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, yang memberikan sukacita yang sempurna, agar melalui kegiatan ini, adik-adik sekolah minggu dapat menunjukkan kreasi mereka di dalam kehidupannya, kreasi di dalam menunjukkan segala talenta yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah melalui parheheon ini, mereka juga senantiasa semakin bersuka cita, semakin bangkit untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya anak kami sekolah minggu semuanya, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Tuhan tolong dalam proses segala pelajaran mereka yang sedang mereka ikuti lewat virtual dari sekolahnya masing-masing. Biarlah semua kegiatan belajar mereka dapat mereka nikmati, dapat berjalan dengan baik, agar adik-adik dan anak-anak kami sekolah minggu bertumbuh di dalam intelektual yang baik dan juga bertumbuh di dalam iman mereka. Berkati orang tua kami yang senantiasa selalu dengan setia membimbing dan merawat kami, agar orang tua kami juga dengan senang hati menjagai
dan menafkahi segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, kiranya Tuhan sempurnakan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaannya dalam hidup kita, mari kita kumpulkan persembahan kita nyanyikan lagu Di Sana Dong. Di sana dong buboan Tuhan, parbueni ngoluku naso tardok nian. Sadia ma hargana Tuhan, molo saini raju mansude dengan basa. Jalma Tuhan, sailas marohan. Tangan kunan met da Tuhan, naso ea masari dope awon Tuhan. Rohaku ma ulehon Tuhan, mon boy pelehono ku gabelas ni roham. Jaloma Tuhan, sailas maroham. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dimanapun mereka berada. Tetap semangat. Tuhan bersamamu. Amin. Nah adik-adik, kita mau masuki ke pembukaan Pareheon. Nah walaupun suasananya agak berbeda adik-adik, Pareheon kita masih online, tapi kita harus tetap bersuka cita ya adik-adik. Betul. Nah, kita harus tetap bersuka cita, kita sambut Pareheon ini dengan penuh sukacita. Nah sebelum kita menjelaskan untuk lomba-lombanya, kita mau bernyanyi dulu ya adik-adik. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, judul lagunya adalah Sukacitaku tapi versi bahasa Batak ya. Roha doa dingolukon goklas ni roha doa dingolukon totong di rohakon
mau lihat go kelas ni rohan, mari ngan holong mi Tuhan dia. Mau lihat go kelas ni rohan, mari ngan holong mi Tuhan dia. Kelas ni roha rohau dingolukon go kelas ni roha doau dingolukon. Tok tong di roha ko mau lihat go kelas ni roha, mari ngan holong mi Tuhan dia. Mau lihat go kelas ni roha, mari ngan holong mi Tuhan dia. Adik-adik, kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta G. Situmorang untuk menambah semangat kita mengikuti Parheon Sekolah Minggu ini. Yuk kita dengerin. Adik-adik sekolah minggu, dalam rangka Parheon kita di tahun 2021, mari semua adik-adik semangat melaksanakan Parheon ini dan tunjukkan kreasimu, apa yang boleh kamu perbuat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti abang-abang, kakak-kakak, guru sekolah minggu akan senang hati untuk menampung semua kreasi dari adik-adik sekolah minggu. Tetap semangat dan kamu adalah anak hebat. Tuhan memberkati. Amin. Doa hambamu ini
Nah adik-adik, seperti yang tadi di awal udah Bang Nandu sampein, kalau Parheon itu biasanya ada perlombaan-perlombaan. Nah kali ini kakak sama abang mau sampai nih, apa aja sih lomba yang akan ada untuk diikuti adik-adik kelas 4, 5, 6 juga adik-adik remaja. Untuk adik-adik kelas 4, 5, dan 6 yaitu Horong 2, lombanya itu yang pertama ada lomba mewarnai dan menggambar, terus ada juga lomba bercerita, dan ada juga lomba bernyanyi bersama keluarga. Nah, ada lomba yang online juga nih adik-adik, yaitu lomba kuis Alkitab online atau pengetahuan Alkitab online yang nanti akan dilakukan via Zoom. Nah, untuk yang tanggal-tanggalnya atau ketentuan-ketentuan lombanya nanti akan disampaikan lebih lanjut ya di grup kelasnya masing-masing. Kalau untuk remaja, apa aja tuh Bang lombanya? Kalau untuk remaja Kak, lombanya pertama ada lomba karaoke, terus yang kedua ada lomba bercerita Alkitab, yang ketiga ada lomba TikTok rohani. Ya ampun, keren banget tuh TikTok rohani. Oh pasti keren nih. Yang keempat ada kuis Alkitab online. Yang online ini via Zoom juga ya? Betul Kak, via Zoom. Wah banyak ya Bang lombanya. Oh banyak dong, pasti seru-seru nih. Iya, jangan lupa untuk berpartisipasi, jangan cuma tahu ada lomba doang tapi nggak ikutan, rugi banget. Adik-adik harus ikut, iya, ikut kan gamenya. Soalnya ini Parheon, bangkitnya anak sekolah minggu, apalagi ada hadiahnya kan ya Bang ya? Oh jelas dong, pasti ada hadiahnya. Iya, semangat ya adik-adik untuk ikutin lomba-lombanya. Oke ya adik-adik, sebelum kita tutup ibadah minggu hari ini dan juga pembukaan Parheon. Nah adik-adik kita juga nggak boleh lupa ya, setiap Parheon kita selalu menyanyikan satu lagu. Apa itu Kak? Lagu yang menyemangati anak sekolah minggu ya Bang? Oh jelas, lagu yang semangat. Nah judulnya itu Mars Sekolah Minggu HKBP. Yuk kita semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama lagu Mars Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Selamat mengikuti Parheon Sekolah Minggu adik-adik. Selamat mengikuti perlombaan dan juga adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.